Ada satu sumur punyanya orang Yahudi. Sumur ini oleh Yahudi dia tahu umat Islam butuh, dimahalin, dijual airnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membeli sumur Rumat, sumur Rumat namanya, dijamin baginya surga. Utsman nggak pakai nunggu, datang ke sana, datang sama Yahudi. Hai Yahudi, berapa kau mau jual? Orang Yahudi ini Bapak Ibu sekalian sebutin angka nggak masuk di akal. Sekarang pun tidak ada sumur semahal itu. Dia bilang 20.000 dinar emas. Kalau kita dalam rupiah 6 miliar, 5-6 miliar. Tidak ada sumur begini. Di yayasan kami gali sumur 10 juta, 12 juta sudah gali sumur. Sumur 6 miliar ini sumur apa gitu? Dia pikir Utsman tidak mau beli, sengaja gitu. Kata Utsman, saya beli, nggak pakai ditawar. Karena Rasulullah bilang, siapa yang beli sumur Rumat, baginya surga. Dia beli surga ini. Datang, saya beli. Pulang, bawa 20.000 dinar emas, bayar. Saking gembiranya si Yahudi, sampai kebetulan sumur itu ada di kebun kurma kecil. Kata dia, hai Utsman, ambil semua sama kebun-kebunnya. Karena 20.000 dinar emas bisa beli 20 kebun kurma seperti itu. Ini. Kasihlah. Utsman bin Affan itu masih haus teman-teman, dan tidak ada sumber air kecuali dari sumur zaman itu. Maka Utsman tidak minum seteguk air pun, kecuali dia sudah mengatakan, hai muslimin, ini wakaf buat kalian, silakan minum. Dan saking ikhlasnya Utsman bin Affan Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini sumur itu masih ada. Ingat kata-kata saya, kalau Bapak Ibu lagi ke Madinah, umroh atau haji, minta mutawifnya, bilang, bisa nggak saya mau datangi sumurnya Utsman bin Affan? Masih ada sampai sekarang. Sumur itu subhanallah, tidak ada sumur berumur sampai 1400 tahun masih bersih airnya. Di muka bumi ini tidak ada. Itu satu-satunya. Karena ikhlasnya sampai Allah berkahi. Bukan cuma itu. Ada kejadian unik di sini Bapak Ibu sekalian. Di hari ini, Utsman bin Affan punya rekening di salah satu bank syariah di Saudi. Utsman bin Affan, kira-kira di dalam kehidupannya Bapak Ibu, bisa nggak orang mati punya rekening? Apalagi Utsman hidup di tahun 30-an Hijriah, meninggalnya tahun 37 Hijriah. Sekarang 1438, 1401 tahun yang lalu ini ceritanya. Ya. Bagaimana ceritanya bisa punya rekening? Jadi rupanya waktu Utsman bin Affan beli sumur itu dan kebun kurma itu, kan dia wakafin buat umat Islam, silakan ambil buahnya, ambil airnya. Rupanya Utsman bin Affan merawat kebun itu, ditambah pohon-pohon kurmanya, dikasih bibit-bibit yang bagus, dipekerjakan orang di situ, sehingga lebih banyak hasil kurmanya. Dan setiap hari setiap saat disedekahkan sama dia. Air boleh diambil, kurma boleh diambil. Waktu Utsman bin Affan mati, Ali bin Abi Thalib memasukkan dalam program pemerintah. Kebun Utsman diurus. Setengah hasil kebun kurma dikasih ke keluarganya Utsman, setengah lagi diwakafin untuk Utsman. Artinya dijual lalu kemudian diberi, disodakahkan lagi buat orang lain, gitu ya. Atau ada juga yang disodakahkan dikasih cuma-cuma atas nama Utsman bin Affan. Khusus kurmanya, air sumurnya nggak ada masalah. Saya pernah lewatin sumurnya, bahkan pagarnya terbuka malam, orang bisa datang. Setiap saat bisa ambil air kalau mau minum ya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, di zaman kerajaan Umayyah, yang setelah Ali bin Abi Thalib mati tahun 40 Hijriah, berdiri kerajaan pertama dalam Islam tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di zaman kerajaan ini, juga Abbasiyah setelahnya, yang berkuasa tahun 132 sampai 656, juga Utsmaniyah, yang runtuh saya ceritakan kemarin tahun 1924 dari khilafah menjadi republika, dan sampai sekarang kerajaan Saudi, kebun kurma itu masih dirawat. Dan uniknya, kebun kurma itu, kalau saya tidak salah ini ya, ini seingat saya, setengahnya masih dikasih kepada ahli waris. Ada juga kalau tidak salah saya dengar cerita, bahkan semuanya sudah tidak dikasih ahli waris. Semua hasil kebun kurma itu diwakafkan buat Utsman bin Affan. Tapi program pemerintah, jadi pemerintah yang rawat kebun itu, hasilnya berapapun, diwakafin buat Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan? Dibukakan rekening atas nama Utsman, walaupun orang yang sudah mati, oleh pemerintah Saudi. Semua hasil kurma itu ditaruh di rekeningnya. Dan sekarang ada jumlahnya miliaran real. Jumlahnya besar sekali. Ya, saya tidak salah jutaan atau sampai sudah 1 miliar real, besar sekali jumlah uang itu. Dan sekarang pemerintah Saudi membeli tanah
yang ada di dekat Masjid Nabawi. Subhanallah, itu dulu rumahnya Utsman bin Affan dulu. Dibeli dari uang itu. Lalu akan dibangunkan hotel bintang 5, juga diwakafkan buat Utsman bin Affan. Lihat bagaimana berkahnya sedekah itu kalau ikhlas karena Allah. Sampai 1400 tahun masih berlaku. Bahkan sampai dia sudah meninggal orangnya, miliaran masih berjalan. Padahal bukan perusahaan ini. Hikmah Allah datang seperti itu. Dan kenapa Utsman mau melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Beli sumur 6 miliar rupiah, ya, 20.000 dinar emas tanpa negosiasi. Dan dia tahu, yakin, Nabi SAW bersabda tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan Bapak Ibu saya sarankan nonton ceramah kami di YouTube, judulnya Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Dengarkan itu, saya jelaskan manfaat orang bersedekah. Kalau Bapak Ibu mau kaya, sedekah. Royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Jangan cuma tahu kasih $1, $2, $5 terus, ya. Sumbang yang besar, gitu kan. Kalau di Indonesia saya bilang Bapak Ibu jangan 2.000 terus, ya. Pakai yang besar-besar, keluarin. Karena ini di jalan Allah. Allah sudah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, mana qasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu kunci kekayaan.